Kali ini kita akan membahas tentang teori-teori evolusi. Nah, sebelum kita masuk ke teori-teori evolusi yang sering dibahas, kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari evolusi itu sendiri. Nah, evolusi dalam biologi itu artinya perubahan yang terjadi pada makhluk hidup. Tapi nggak semua perubahan yang terjadi pada makhluk hidup itu termasuk ke dalam evolusi. Perubahan yang terjadi pada makhluk hidup dalam waktu yang lama. Jadi evolusi ini dia berjalannya lambat dalam waktu yang lama dari generasi ke generasi. Jadi dia tuh perubahannya nggak langsung. Jadi misalnya generasi pertama perubahannya terlihat sedikit. Nah setelah bertahun-tahun berpuluh-puluh generasi baru perubahannya ini terlihat jelas. Nah teori evolusi yang biasanya dibahas itu berasal dari 3 ilmuwan. Yang pertama, ilmuwan yang namanya Charles Darwin. Nah, Charles Darwin atau kita sebut aja Darwin, dia ini punya pendapat bahwa evolusi itu terjadi karena ada seleksi alam. Nah, apa sih maksudnya seleksi alam? Jadi menurut Darwin, alam itu dia akan menyeleksi sendiri makhluk hidup mana yang bisa bertahan, yang mempunyai trait atau karakteristik yang kuat, yang cocok untuk tetap bertahan hidup. Atau menurut istilahnya Darwin, survival of the fittest. Artinya, siapa yang kuat, dia yang akan bertahan. Nah, Darwin untuk membuktikan teorinya, dia ini memakai contoh jerapah. Nah, menurut Darwin, zaman dahulu kala itu ada jerapah yang lehernya pendek dan yang lehernya panjang. Nah, makanan jerapah ini adalah daun-daun yang ada di pucuk pohon. Karena pucuk pohon itu kan tinggi, jadi hanya jerapah yang berleher panjang yang bisa makan, sementara yang berleher pendek ini nggak bisa makan. Akibatnya, lama-lama yang berleher pendek ini dia akan punah karena tidak bisa mencapai makanannya, sementara yang berleher panjang dia ini bisa mencapai makanannya, jadi dia kuat untuk berkembang biak dan terus menambah generasi selanjutnya. Kemudian ada lagi teori dari ilmuwan lain yaitu Jean-Baptiste Lamarck, atau kita sebut aja Lamarck, sebut nama belakangnya aja. Nah, Lamarck ini dia mempunyai teori yang beda dengan Darwin. Jadi dia beranggapan bahwa evolusi itu terjadi karena adaptasi. Adaptasi akibat tuntutan lingkungan yang diturunkan. Diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, dia memakai contoh yang sama, yaitu jerapah juga. Tapi bedanya dengan Darwin, Lamarck itu berpendapat bahwa jerapah yang ada di zaman dulu semuanya itu berleher pendek. Nah, kenapa sekarang bisa panjang lehernya? Nah, menurut Lamarck, karena jerapah-jerapah berleher pendek ini nggak bisa mencapai makanannya yang ada di tempat tinggi, mereka akan terus menjulurkan lehernya. Ups, yang ini. Jadi, mereka menjulurkan lehernya, jadi semakin lama dari anak-anaknya itu cicit-cicitnya dia lehernya semakin panjang, dan suatu hari akhirnya di generasi kesekian itu lehernya cukup panjang untuk mencapai dahan pohon, jadi mereka bisa berkembang biak terus gitu. Jadi tidak ada yang punah, itu menurut si Lamarck. Kemudian ada ilmuwan ketiga yang namanya August Weismann. Nah, August Weismann ini dia tidak berteori sendiri. Dia lebih ingin tahu mana yang benar antara si Darwin dan Lamarck. Karena dia ingin tahu, maka dia melakukan percobaan. Percobaan, dia memakai tikus. Jadi, dia ini memakai tikus. Tikusnya ini berekor panjang, kemudian ekornya dia potong. Setelah ekornya dipotong, dia biarkan kawin dengan tikus lainnya, ekornya udah dipotong juga, dan hasilnya ternyata anaknya itu tetap berekor panjang. Nah, anak yang berekor panjang ini dia ulangi.
Semuanya dia potong ekornya, dibiarkan kawin, beranak lagi, ternyata panjang. Dia ulangi terus sampai 21 kali, 21 generasi. Ternyata kesimpulannya si Weismann, setelah 21 generasi, tikusnya itu tetap berekor panjang anaknya. Tetap berekor panjang. Nah, karena kesimpulannya seperti ini, maka August Weismann itu berteori bahwa adaptasi akibat tuntutan lingkungan itu tidak diturunkan. Nah, karena itu kesimpulan dari percobaannya Weismann tidak sesuai dengan teorinya Lamarck, namun mendukung teorinya Darwin.